Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afti Anu Cahyanti dengan NIM 235144070. Di sini saya akan mencoba untuk melakukan pengujian komparasi independen sampel t-test. Nah, sebelum kita mulai ke prakteknya, yuk kita lihat catatan-catatan yang harus diperhatikan untuk melakukan pengujian komparasi independen sampel t-test ini. Yuk. Nah, kita bisa lihat di sini ada catatan yang telah saya buat untuk pengujian komparasi independen sampel t-test. Yang pertama itu ada tujuannya untuk menguji apakah dua kelompok yang ada berasal dari populasi yang sama atau tidak, serta membandingkan apakah rata-rata dua kelompok sampel yang independen tersebut berbeda secara statistik. Nah, adapun syaratnya untuk melakukan uji independen sampel t-test. Yang pertama, itu skala data metrik atau interval atau rasio. Yang kedua, kelompok data saling bebas atau tidak berpasangan. Yang ketiga, data per kelompok berdistribusi secara normal. Dan yang terakhir, varians antar kelompok sama atau homogen. Nah, selain data yang berdistribusi normal, tentunya ada data yang berdistribusi tidak normal. Nah, untuk data yang berdistribusi tidak normal, kita bisa melakukan pengujian komparasi independen sampel t-test untuk uji tes saling bebas untuk data non-parametrik dengan melakukan uji Mann-Whitney. Nah, uji Mann-Whitney ini merupakan statistika non-parametrik pasangan dari uji independen sampel t-test ketika tidak memenuhi syarat distribusi data yang tidak normal. Nah, meskipun termasuk ke dalam uji non-parametrik, Mann-Whitney juga sebenarnya membutuhkan asumsi atau syarat agar hasilnya bisa digunakan sebagai kesimpulan analisis, yaitu varian populasi yang sama atau homogen. Nah, setelah melihat catatan-catatan ini, yuk kita coba prakteknya langsung. Nah, kalian bisa lihat di sini saya sudah menyediakan contoh data untuk melakukan pengujian independen sampel t-test. Nah, di sini latar belakangnya itu mahasiswa Polban telah melaksanakan ujian tengah semester. Seorang dosen ingin meneliti apakah nilai rata-rata UTS mahasiswa yang tinggal di Bandung sama dengan mahasiswa yang berasal dari luar Bandung. Ini terdapat 13 mahasiswa dan terdapat nilai untuk mahasiswa yang tinggal di Bandung dan nilai UTS untuk mahasiswa di luar Bandung. Nah, sekarang kita akan melakukan uji SPSS untuk data berikut ini. Setelah kita buka SPSS-nya, yuk kita sekarang coba untuk melakukan uji independen sampel t-test. Yang pertama, kita akan memasukkan datanya terlebih dahulu di data view. Nah, kita bisa langsung copy aja dari Excel yang telah kita siapkan tadi. Kita akan memasukkan dulu untuk nilai mahasiswa yang di luar, yang tinggal di Bandung. Kita bisa langsung copy. Lalu kita bisa langsung paste di sini. Nah, sekarang kita copy untuk nilai mahasiswa yang tinggal di luar Bandung. Kita copy, setelah itu kita masukkan di bawah nilai mahasiswa yang tinggal di Bandung. Kita bisa langsung copy di sini. Kita bisa langsung paste di situ. Nah, setelah itu kita ke variabel view, kita ganti namanya menjadi nilai. Setelah itu kita bikin variabel kedua, yaitu asal. Nah, untuk yang nilai ini kita bisa mengubah desimalnya menjadi 0 dan measure-nya jadi scale. Nah, untuk yang di asal kita bisa ubah desimalnya menjadi 0 juga dan measure-nya menjadi nominal karena itu datanya bukan berupa angka. Nah, jangan lupa juga kita untuk mengisi values di yang asal. Kita isi values-nya coba 1 dan labelnya namanya tinggal di Bandung. Kita add. Yang kedua kita bikin di
luar Bandung. Kita add lagi. Setelah itu kita oke. Kita bisa lihat di data view-nya. Kita di sini sudah ada asal. Nah, kita masukkan 1 untuk nilai mahasiswa yang tinggal di Bandung dan masukin 2 untuk nilai mahasiswa yang tinggal di luar Bandung. Tadi kita bisa lihat nilai mahasiswa yang tinggal di Bandung itu sampai 70 di sini. Nah, kita masukin 1 untuk semua. 1 untuk semua. Nah, sisanya tinggal di luar Bandung kita masukin 2. Nah, ini udah otomatis jadi ada keterangannya karena kita sudah masukkan di values di data view, di variable view ini. Nah, setelah kita memasukin datanya, kita harus uji dulu normalitasnya karena kita akan memilih apakah kita menggunakan independent sample t-test yang biasa atau yang untuk data non parametrik. Caranya, kita ke analyze, lalu descriptive statistik, lalu ke explore. Kita bisa masukkan variabel nilainya ke dependent list dan yang asal ke factor list. Jangan lupa di plots-nya kita centang untuk normality plots with test. Kita continue, lalu oke. Kita tunggu hasilnya. Kita tunggu hasilnya apakah data ini bersifat berdistribusi secara normal ataupun tidak. Kita bisa lihat di sini, tapi kita bisa lihat di test of normality-nya. Nah, kita bisa lihat untuk nilai mahasiswa yang tinggal di Bandung, nilai signifikannya itu 0,41. Nah, yang di luar Bandung itu 0,264. Nah, syarat data berdistribusi normal itu alfanya nilainya di atas 0,05. Kita bisa lihat di sini nilai signifikan keduanya itu di atas 0,05. Berarti data ini berdistribusi secara normal. Maka kita akan melakukan pengujian komparasi independent sample t-test untuk data yang berdistribusi secara normal. Setelah itu, kita akan melakukan uji homogen dan uji statistiknya. Nah, setelah kita mengetahui data tersebut berdistribusi secara normal, kita akan melakukan uji homogenitas. Kita akan mengetahui apakah data tersebut homogen atau tidak. Caranya, analyze, lalu compare means, lalu independent sample t-test. Setelah itu kita bisa masukkan nilai ke test variabel, lalu yang asal ke grouping variabel. Dan jangan lupa kita define groups. Untuk grup 1, 1, dan untuk grup 2 kita bisa ketik 2. Ini tuh menandakan 1 untuk mahasiswa yang tinggal di Bandung dan 2 untuk mahasiswa yang tinggal di luar Bandung. Lalu kita bisa continue, lalu oke. Ini kita bisa lihat di independent sample t-testnya. Di sini ada 11 test for equality for variance. Kita bisa lihat nilai signifikannya itu 0,961. Nah, syarat data homogen itu alfanya di atas 0,05. Nilai signifikannya di atas 0,05. Berarti kita bisa lihat di sini untuk nilai signifikan data ini yaitu 0,961 di atas 0,05 yang berarti data ini bersifat homogen. Nah, untuk data yang bersifat berdistribusi secara normal dan melakukannya dengan independent sample t-test ini, kita bisa langsung lihat di sini uji statistiknya di significant to tailed. Nah, untuk uji independent sample t-test ini kita bisa langsung lihat apakah data tersebut memiliki perbedaan atau tidak, yaitu uji statistiknya. Kita bisa lihat di sini ada significant to tailed. Nah, di sini data
yang saya memiliki signifikan to child-nya 0,874 dan 0,873, yang berarti data tersebut tidak memiliki perbedaan karena syaratnya itu untuk uji statistik nilai signifikan yang berada di atas 0,05 itu tidak memiliki perbedaan, dan begitupun sebaliknya untuk nilai yang di bawah 0,05 berarti data tersebut terdapat perbedaan. Jadi untuk uji independent sample t-test ini, untuk data yang bersifat normal, kita bisa langsung lihat nilai signifikan yang ini untuk homogenitas dan nilai signifikan to child ini untuk uji statistiknya. Begitu. Jadi untuk kesimpulannya, data yang saya punya itu bersifat berdistribusi secara normal dan homogen dan tidak memiliki perbedaan. Nah, sekian untuk uji independent sample t-test kali ini. Semoga dapat membantu dan mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.